wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran yang kita alhamdulillah di pertemuan kemarin sudah masuk dan menyelesaikan pembahasan terkait dengan silatul arham. Di pertemuan ini alhamdulillah kita masuk di pembahasan berikutnya dari kitab ini, yaitu kitab Ahadits Al-Akhlaq karya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah ta'ala. Kita masuk di pembahasan yang penting, yaitu mulai melebar akhlak setelah orang yang dekat, kedua orang tua, kemudian ia memiliki ikatan nasab dengan kita. Kembali setelah itu belum mulai ke yang al-iyal, keluarga yang bukan karena ikatan nasab, tapi bisa karena ikatan pernikahan atau yang lainnya dari ikatan-ikatan yang menyebabkan kita menanggungnya, Kata Syekh hafizahullah ta'ala, rahmatul ayal, menyayangi keluarga. Kita sudah pahami bagaimana kita sebutkan di awal, agama Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan kebaikan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW digelar dengan Nabiur Rahmah, Nabi pembawa rahmat untuk alam semesta. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadits Bukhari Muslim, innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Sungguh tiada lain yang Allah rahmati dari hambanya itu adalah orang-orang yang merahmati juga. Orang-orang yang menyayangi yang lain. Juga dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi bersabda juga, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Siapa yang tidak menyayangi sesama, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah. Tidak akan disayangi oleh Allah. Artinya kalau ada orang mau disayangi, maka harus dia menyayangi. Kalau ada orang mau dicintai, maka harus dia mencintai. Kalau ada orang mau berbuat baik, mau orang lain berbuat baik kepadanya, atau bahkan lebih besar daripada itu, dia ingin Allah berbuat baik kepadanya, maka harus dia berbuat baik. Karena innallaha wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuatlah baiklah. Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Artinya kalau kita berbuat baik, Allah akan berbuat baik pada kita. Tapi kalau tidak, maka tidak. Kalau kita mau dibantu oleh Allah, maka kita harus bantu orang lain. Nabi SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Allah itu akan selalu membantu seorang hamba selama dia bantu saudaranya. Jadi kalau kita mau Allah bantu, kita harus bantu sesama. Apalagi orang itu adalah memang yang menjadi tanggungan kita. Memang dia adalah orang yang menjadi
tanggungan kita. Nah, di sini beliau akan sebutkan beberapa hadis pentingnya sifat saling menyayangi ini. Saling merahmati. Hadis pertama ada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang beliau sebutkan. Beliau bercerita ja'a A'rabi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab pedalaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan dia berkata, tuqabbiluna sibyan fama nuqabbiluhum. Kalian mencium anak-anak, kami tidak menciumnya. Iya, jadi maksudnya namanya orang Arab Badui kan orang yang hal yang biasa orang kota lakukan dia tidak tahu. Ya, orang kota biasa. Ya kalau ketemu cium, kalau ketemu ya pelukan. Tapi kalau orang desa merasa ya kenapa ini peluk saya? Kan begitu. Jadi ini orang Arab Badui melihat bahwa orang kota Nabi SAW mencium anak-anak. Jadi bertanya, molos begitu. Kalian cium anak-anak? Kami tidak menciumnya. Kami tidak menciumnya. Apa kata Nabi SAW kepadanya? Awa amliku lak an naz'allahu min qalbika rahmah. Saya tidak bisa memiliki untuk kamu. Maksudnya tidak bisa menjamin untuk kamu. Allah akan mencabut dari hatimu itu kasih sayang. Artinya ini bentuk kasih sayang. Ini adalah bentuk apa? Kasih sayang terhadap anak-anak. Kita menciumnya. Kita menciumnya. Itu bentuk rahmat namanya. Itu namanya bentuk apa? Rahmat. Nah, di sini nih hadis ini adalah anjuran untuk bersifat dengan sifat yang satu ini. Yaitu menyayangi anak-anak. Menyayangi anak-anak. Karena Nabi SAW ya belum mempertakuti itu seorang Arab pedalaman. Yang sampai Allah mencabut kasih sayang dalam hatimu. Iya. Lebih dari itu lagi, tadi hadis yang kita isyaratkan, belum sebutkan hadis kedua. Kata beliau an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata annal Aqra' ibn Habis, bahasanya Aqra' ibn Habis, abasaron Nabi yuqabbilul Hasan. Jadi dia melihat Nabi mencium cucunya Al-Hasan. Anaknya Ali bin Abi Thalib. Faqala, dan Al-Aqra' berkata, innali asyrata minal walad. Masya Allah. Saya memiliki 10 anak. Banyak sekali anaknya, 10. Ma qabbaltu wahid minhum. Saya tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Dia punya 10 anak. Tidak pernah dia cium. Tidak ada satupun yang dia cium. Dia bilang begitu, dia ngomong begitu. Maka apa kata Rasulullah terkait dengan menyikapi sahabatnya itu? Al-Aqra' ibn Habis. Innahu man la yarham la yurham. Ini muttafaqun alaih. Sesungguhnya siapa yang tidak merahmati, tidak akan dirahmati. Siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Artinya rahmatul iyal, menyayangi keluarga, itu termasuk akhlak. Bahkan itu mendatangkan rahmat Allah. Itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita mendapatkan rahmat Allah balasannya dengan hal tersebut. Ya. Karena itu adalah menunjukkan
kalau kita memiliki kebaikan dari dalam hati kita. Ditambah lagi dengan yang seperti itu kan memasukkan kebahagiaan kepada orang yang kita sayangi. Ya, orang yang kita sayangi, kita sudah pahami kan, memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Itu adalah perkara yang dianjurkan. Itu perkara yang dianjurkan, apalagi kepada keluarga. Apalagi kepada keluarga. Itu hadis kedua. Hadis ketiga. Kata beliau an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qol. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata, dakhalna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala Abi Saif al-Qain. Wa kana dhi'ran li Ibrahim. Fa'aqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim faqabbalah wa syammah. Iya. Dia berkata, kami masuk ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Abu Saif ya Al-Qain, Abu Saif Al-Qain. Ini beliau cerita, Anas bercerita kami masuk bersamanya karena Anas kan pelayannya Nabi kita Muhammad SAW. Anas adalah beliau merupakan pelayannya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Namanya pelayan, selalu bersama dengan yang dia layani. Selalu bersama dengan yang dia layani. Jadi ini belum melihat satu kejadian ya dari Nabi kita Muhammad SAW yang dia ceritakan. Yang dia ceritakan. Wa kana dhi'ran li Ibrahim alaihissalam. Dia adalah dhi'ran ya untuk Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Iya. Bisa Nabi Ibrahim, bisa juga dibilang di sini anaknya. Alaihissalam. Cuman perkataan alaihissalam mengesankan dia adalah Nabi Ibrahim. Iya. Dia dikatakan adalah ya pengikutnya Nabi Ibrahim. Pengikutnya Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi? Maka Rasulullah SAW mengambil Ibrahim. Dan dari sini mengambil Ibrahim di sini menunjukkan yang tadi itu langsung membuktikan bahwa Ibrahim tadi bukan Ibrahim Nabi. Iya. Tapi ini Ibrahim dikatakan Ibrahim ya anaknya Nabi SAW. Maka dia Nabi mengambilnya, Nabi pun menciumnya. Nabi qabbalah wa syammah, sama menciumnya. Nah, ini masih sama dengan tadi. Bahwa Nabi sangat menghormati keluarganya. Nabi sangat menghormati keluarganya. Ini di Ibrahim. Di hadis Al-Bara Al-Hasan. Ibn Ali. Cucunya. Kata beliau, kita lihat hadisnya. Wa anil Bara bin Azib radhiyallahu taala an. Ya. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'an al-Hasan ibn Ali ala atiqi. Masyaallah. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan Al-Hasan ibn Ali, anaknya Ali, di pundaknya. Yaitu apa kita bilang itu? Yang di sini. Pangku, bukan? Dipanggul. Didenge ya. Bahasa orang sini ya. Iya, didenge. Hah? Denge. Baiklah. Iya, diletakkan di sini. Iya, Nabi letakkan di sini. Jadi belum menggendong anaknya, padahal beliau adalah orang yang paling mulia. Ya, ini menunjukkan apa? Judulnya tadi, Rahmatul Ayal. Beliau kasih sayang terhadap keluarganya. Beliau denge katanya anaknya. Kukira denge itu yang di belakang sini. Kalau di sini apa? Sompo.
Baik, alhamdulillah. Tambah pusing Bang Panji. Iya. Di apa namanya ini Bang Panji? Dipangkul. Baiklah. Iya. Yang penting dipahami kan. Jadi di sini diletakkan. Di pundaknya. Bukan di punggungnya. Tapi di pundaknya. Wahwa yakul, waktu itu beliau berkata, Allahumma inni uhibbuh fa'ahibbah. Ya Allah, saya mencintainya. Maka cintailah dia. Sampai dia doakan keluarga. Dia doakan cucunya. Iya. Ya Allah, saya mencintainya. Maka cintailah dia. Paham kan? Nah, ini namanya menambah kasih sayang. Karena orang itu pasti menginginkan kebaikan dari orang yang dia cintai. Ketika dia cintai maka dia akan mendoakan kebaikan untuknya. Dia mendoakan kebaikan untuknya. Nah, ini bukti. Rahmatul ayal. Sama. Rahmatnya Nabi SAW kepada keluarganya. Dan demikian pula hadits setelahnya. Karena ini berturut-turut beliau sebutkan hadits bagaimana sikapnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya tadi Ibrahim, kepada cucunya yaitu disebut Al-Hasan. Yaitu disebut Al-Hasan. Iya. Kemudian ada hadis setelahnya dalam hal ini menunjukkan rahmatul iyal, tapi kita baca ini dalam hal kasih sayang itu harus sama antara anak yang kita punya. Iya, antara anak yang kita punya. Jadi mirip sama menunjukkan rahmat terhadap keluarga, tapi ini bentuknya lain. Kata beliau Anas, anna rajulan kana inda Rasulillah. Dari Anas radhiyallahu taala anhu beliau berkata bahwasanya seorang lagi berada di sisi Rasulullah. Faja'a ibnun lah. Datang anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya faqabbalah wa aq'ada ala fakhidih. Beliau pun dia menciumnya dan dia dudukkan di pangkuan. Waja'atuhu baniyatun lah. Setelah itu juga datang kepadanya anak perempuannya. Itu orang-orang. Nabi ada di situ. Datang anak perempuannya. Fa'aqa'ada rajul fa'ajlasaha baina yadayhi. Maka Nabi dia langsung mendudukkan saja di hadapannya. Tidak sama dengan anak laki-lakinya tadi. Anak laki-lakinya datang dicium, dia dudukkan di pangkuannya. Anak perempuannya tidak ada dicium, langsung dia dudukkan. Nabi menegurnya. Faqala Rasulullah ala sawaita bainahuma. Tidakkah kamu samakan? Itu namanya rahmatul iyal itu tidak membedakan sama anak laki-laki dan anak perempuan. Ini pengajaran dari Nabi SAW. Karena biasa dulu orang masa jahiliyah. Mereka lebih suka anak laki-laki daripada anak perempuan. Bahkan mereka ada yang menahan malu kalau anak yang lahir adalah anak perempuan. Maka datang Islam yang menyamakannya. Anak itu sama hukumnya dari sisi kasih sayang. Ini masuk dalam rahmatul iyal. Jadi ada yang membedakan. Satu dia cium, satu tidak. Nabi bilang, kenapa kamu tidak samakan? Kenapa kamu tidak samakan? Iya, ini petunjuk dari Nabi SAW ya, tentang orang ini. Di hadis yang lain di riwayat dikatakan ini seorang A'rabi. Ya, ini juga ada yang mengatakan seorang yang A'rabi. Dengan kejadian itu. Iya. Dan ada kisah tapi belum tidak sebutkan sebagai hadis pilihan.
yang mengharuskan sama antara anak. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari An-Nu'man ibnu Bashir. Tapi belum tidak sebutkan sebagai hadis pilihan. Tapi belum sebutkan sebagai pendukung saja. Harus sama tadi. Dari An-Nu'man ibnu Bashir, anna abahu nahalahu ardon. Bahasanya bapaknya itu Bashir. Bashir. Ayahnya Nu'man. Memberikan kepadanya sebuah tanah. Wa anna walidatahu, dan bahwasanya ibunya, yaitu ibunya Nu'man, istrinya Bashir, tolabat min abi, meminta dari bapaknya Nu'man yaitu Bashir, si orang istri ini minta kepada bapak suami. Ayushida Rasulullah ala dhalik. Dia mau Rasulullah yang menjadi saksi. Kan ini kan dia beri anaknya tanah. Ya jangan sampai di belakang hari anak-anak berselisih pendapat. Ya karena dia diberi tanah. Kenapa saya tidak diberi atau macam-macam. Jadi dia istrinya tidak mau. Sebelum dipersaksikan Rasulullah. Ini kejadian. Falamma ata Rasulullah. Faqalalah. Tatkala dia datang kepada Rasulullah. Artinya dia tentunya bercerita, saya mau mempersaksikan, saya berikan anakku ini Nu'man. Ya, dia masih kecil tanah. Ya, saya mau istriku meminta engkau menjadi saksinya. Maka Rasulullah malah berkata kepadanya, a'toita sa'ira waladik mitla hada. Kamu berikan semua anakmu seperti itu. Kan dalam hal kasih sayang ini, tidak boleh kita bedakan. Ya, kalau ini dikasih anak yang lain, tidak, enggak. Kalau kasih satu, kasih semua. Makanya Nabi bilang, apakah seluruh anakmu kasih juga? Kamu juga kasih? Anakmu kasih ini, kamu kasih tanah. Anakmu yang lain, kamu kasih atau tidak? Faqalalah, dia bilang tidak. Kebetulan dia punya banyak anak, bukan hanya Nu'man. Dia bilang tidak. Maka keras kata Nabi, fattakullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wa'adilu baina auladikum. Adilah antara anak-anak kalian. Bahkan dalam riwayat Nabi berkata, la ashhadu ala jur. La ashhadu ala jaur. Saya tidak akan bersaksi di atas ketidakadilan. Nah ini ya ditegur keras oleh Nabi SAW. Kenapa? Dalam pembahasan kita adalah ini menunjukkan tidak rahmat terhadap yang lain. Iya kan? Dia hanya rahmat kepada salah satu atau sebagiannya. Tidak boleh begitu. Ya. Tidak dibolehkan seperti itu. Iya. Ini yang belum ingatkan di hadis ini. Iya. Kemudian kembali kita membaca hadis yang menunjukkan bagaimana Nabi SAW ya, merahmati keluarga anak-anak. Beliau sebutkan hadis kembali dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Utiya Rasulullah SAW bisobiyyin yarda. Didatangkan kepada Rasulullah SAW ya, seorang anak yang masih menyusui. Fabala fi hijrih. Maka anak itu pun kencing di pangkuannya. Wah, gimana sikapnya ini? Ada anak-anak kencing di pangkuan. Gimana sikapnya? Apakah Nabi marah atau gimana? Kata Aisyah, pada Abi Ma'in fasabbah alaih. Nabi hanya meminta air dan belum menuangkan air di tempat kencingnya. Nah, ini menunjukkan apa? Kasih sayangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah suatu ketika Nabi meringankan sholatnya karena ada seorang anak menangis. Saya belum bawakan hadis berikutnya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni
La adkhulu fis sholati wa ana uridu itolataha. Sesungguhnya saya masuk ke dalam solat dan saya saya berniat untuk memperpanjangnya. Itu solat dengan solat yang panjang. Fa'asma'u buka as-sobi. Maka saya pun mendengar tangisan anak kecil. Bayi. Fa'atajawazu fi solati mimma a'lamu liwajdi ummihi bibukai. Maka saya pun mempercepat solatku. Karena saya sadar, ya, saya tahu bagaimana kasih sayang ibunya terhadap anaknya ketika dia menangis. Pasti namanya seorang ibu, kalau anaknya menangis, dia tidak akan tenang. Dia tidak akan tenang. Paham kan? Bayangkan sampai seperti itu. Solat diringankan. Ini kasih sayang lagi terhadap keluarga. Kasih sayang lagi terhadap keluarga. Bahkan ya di hadis terakhir dalam masalah ini kita sampaikan karena setelahnya juga ya masih ada hadis yang menunjukkan itu, tapi semua penunjukan adalah apa? Sama. Sama. Di antara yang Nabi puji adalah ini kisah kejadian di masa Nabi dan Nabi itu memuji tindakan itu. Yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala ja'at imra'atun ila Aisyah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala datang seorang perempuan kepada Aisyah. Fa'atatha Aisyah salat tamarat. Maka Aisyah pun memberikan kepadanya 3 kurma. Ya, hidup dulu susah. Ya. Aisyah memberikan kepadanya 3 kurma. Tapi 3 kurma itu fa'atat kulla sobiyin laha tamroh wa amsakat li nafsiha tamroh. Ya. Maka dia berikan kepada anaknya masing-masing 1 kurma. Jadi dia punya 2 anak. Dia berikan kepada anaknya masing-masing 1 kurma dan dia simpan untuk dirinya 1 kurma. Fa'akala sobiyan tamrotain. 2 anak tadi itu makan 2 kurma tadi. Maksudnya 1 biji 1 orang. Setelah itu ini masalah. Wa nadhara ila ummihima. Masalahnya habis makan 1 kurma, 2 anak itu melihat ke ibunya. Yang dia lihat bukan ibunya. Yang dilihat apa? Kata Aisyah, kata Anas, fa'amadat ila tamroh. Yang dia lihat kurmanya. Kita sudah makan 1. Masing-masing. Tapi kan ibu masih punya 1. Dia belum makan. Yang dia lihat kurmanya. Apa yang terjadi? Fasak kotha. Ibunya bela 2 itu kurma tadi. Kan 1. Iya. Kan anaknya 2. Dia bela 2. Dia kasihlah kullu sobin nisfu tamroh. Setiap anak dia dapat setengah kurma. Faja'an Nabi SAW. Fa'abarutu Aisyah. Maka Nabi pun datang. Aisyah menceritakan itu. Jadi seorang ibu. Ya, dia punya 2 anak. Saya kasih 3 kurma. Masing-masing dia kasih anaknya 1 kurma. Untuk dia 1. Tapi dia belum makan. Anaknya melihat, akhirnya dia potong jadi 2. Diceritakan hal itu. Apa kata Nabi? Nabi memuji tindakan itu. Faqala, wa ma yu'jibuka min dhalik. Iya. Laqad rahimahullah birahmatiha sobiyaha. Masya Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di Adabul Mufrad. Iya. Wa ma yu'jibuka dhalik min dhalik. Apa yang menakjubkan kamu dari hal tersebut? Sungguh Allah telah merahmatinya dengan dia merahmati
anaknya. Ya, dipuji oleh Nabi, tindakan itu. Dipuji oleh Nabi SAW, tindakan itu. Tindakan bahkan dia tidak memakan. Dia tidak memakan karena anaknya apa? Ingin juga hal tersebut. Menunjukkan rahmatnya terhadap anaknya. Rahmatnya terhadap anaknya. Ini ajaran yang diajarkan oleh Islam. Dan kita tentunya tidak akan merugi kalau bertindak rahmat seperti itu. Karena ya kebaikannya adalah kembali ke kita. Ini terkait dengan keluarga. Adapun selain keluarga, ya manusia secara umum akan datang nanti pembahasannya. Akan disinggung oleh penulis setelahnya ternyata. Mulai dari nanti tetangga. Iya, jadi ya bisa kalau hanya merahmati secara umum banyak dalilnya. Jangan merahmati manusia, hewan saja kita rahmati, kita akan mendapatkan apa? Kebaikan. Tapi ini belum sedikit-sedikit sampaikan. Ini terkait dengan keluarga. Nanti lagi insya Allah beliau akan melanjutkan dengan al-jar, ya, tetangga. Baru nanti setelahnya beliau akan ya melanjutkannya lagi dengan al-yatim, ya, sampai nanti banyak hal yang beliau akan sampaikan dan kita akan dapatkan bagaimana ya kebaikan Islam ini, ya, kebaikan Islam. Bahkan nanti setelah anak yatim nanti ada hukuk al-ummal, haknya para pekerja, para pegawai yang orang bekerja kepada kita. Nanti ada hukuk al-ukhuwah al-imaniyah, haknya saudara seiman. Itu nanti akan disebutkan semua insya Allah, terkumpul nanti hadis-hadisnya. Kita cukupkan dulu, alhamdulillah. Kita masuk di tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Bismillah. Ustadz, bolehkah kita bersolawat dengan nada-nada tertentu tanpa diiringi irama musik? Solawat, tapi nadanya ikut nada musik. Ikut aturan nyanyian. Kan ada aturannya dia tuh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau ikut aturan musik, walaupun tanpa musik tetap nyanyi namanya. Tetap menyanyi namanya. Bismillah, Ustadz mau bertanya bagaimana hukumnya jika kita menjaga jarak dengan keluarga tapi tidak ada niatan untuk memutus tali silaturahim. Dikarenakan jika kita berhubungan dengan keluarga itu banyak mudaratnya Ustadz. Itu gimana hukumnya Ustadz? Tidak apa-apa, kalau banyak mudarat tidak apa-apa. Jadi kalau ada keluarga membahayakan, kita bukan memutus silaturahim, cuman kalau kita bergaul dengannya maka kita akan rusak. Dibolehkan dalam bab menjaga agama. Bismillah. Ustadz, apakah silaturahim dikhususkan untuk yang punya hubungan nasab dengan kita saja? Kalau misalnya kita punya kawan jauh, kita mau melakukan hubungan baik, apakah bisa dinamakan silaturahim atau bagaimana Ustadz? Iya, tidak harus keluarga nasab. Iya kan? Sama kawan juga yang kita cintai karena Allah, kita berkunjung, dapat keutamaan. Nanti ada namanya hukuk imaniyah. Nanti insya Allah akan dapat itu.
Ini kan pembahasan hadisnya pilihan sesuai dengan judul. Nanti akan datang pembahasan. Silakan. Saya itu Ustaz. Kebetulan lewat. Baik. Mengenai sholat Ustaz. Ketika kita sujud itu kan kedua lutut diangkat. Kedua lutut diangkat. Kedua lutut tangan. Sikut. Siku. Baik. Ya. Sikut di tangan dah. Nah ketika. Kedua lutut. Baru saya dapat itu istilah ya. Ternyata tangan ada lututnya. Ya sikut. Baik. Siku. Ya siku. Kemudian kita melihat teman kita di sebelah itu dia sikutnya ke bawah. Nah apakah kita dalam hal sholat kita boleh mengangkat itu Tat? Sikunya teman tak? Iya. Soalnya di hati itu mikir sendiri gitu Tat. Nah, itu gimana Tat? Apa boleh atau enggak? Baik. Alhamdulillah. Ya, Jadi kan sholat itu kalau kita sujud tidak boleh kita iftirash seperti anjing ketika tidur. Artinya tidak boleh ini tangan sampai ke siku melantai. Bahkan para ulama fikih mengatakan wajib diangkat hukumnya. Karena kita dilarang menyerupai hewan. Diangkat di sini tidak harus dilebarkan. Karena bersayap beda sama mengangkatnya. Ya beda. Sunnah bersayap. Kalau bisa, kalau memungkinkan. Tapi kalau mengangkatnya hukumnya wajib. Itu siku dari lantai itu hukumnya wajib. Ya biasa sebabnya orang seperti itu membuat sikunya di lantai karena dia sempit sekali caranya sujud. Caranya sujud terlalu sempit atau terlalu luas. Sehingga dia tidak bisa begini. Terlalu luas. Bisa. Juga seperti itu. Maka pertama dia salah. Dia berdosa dengan hal tersebut. Tapi sholatnya sah. Dia berdosa tapi sholatnya apa? Sah. Kalau kita lihat teman tak seperti itu. Kita nasihati. Setelah sholat. Kita nasihati setelah sholat. Jangan diangkat saat dia sholat. Nanti kasihan dia was-was. Nah nanti belum lagi dia pikiran lain-lain. Nah apa ini diatur-atur orang sholat. Akhirnya dia tidak tahu di mana dia baca nanti. Yang ada adalah nanti bisa sakit hati. Kan biarkan saja dulu. Selesainya baru dinasehati. Ya kan? Itu kan dia karena tidak melakukan yang wajib. Sebagaimana Nabi SAW ada orang Arab Badui kencing di masjid. Dia kencing. Sahabat memarahi, Nabi bilang biarkan. Setelah selesai kencingnya disiram baru Nabi nasihati. Begitu Mas. Jadi jangan langsung diangkat. Angkat sikumu. Seperti itu. Iya, dinasehati Mas. Dinasehati. Kalau didengar alhamdulillah. Kalau tidak didengar belum ada hidayah. Sampaikan saja saya ilmunya. Sampaikan saja ilmunya. Iya kan Mas? Iya. Jazakallah. Jadi kita tidak langsung berontak begitu. No, rapatkan soft. Kita sudah rapat dia masih menghindar. Diinjak kakinya. Enggak. Iya, kita ajarkan saja. Bismillah. Ana Ustaz. Ya. Ana itu Ustaz salah satu orang yang berat untuk bangun tengah malam. Sebenarnya bisa cuma kalau bangun tengah malam nanti besok di pelajaran itu ngantuk. Jadi kadang sudah bangun tapi ada was-was. Akhirnya tidur lagi begitu. Makanya Ana minta solusi bagaimana Ana bisa bangun tengah malam tapi besoknya itu tetap fokus ke pelajaran. Enggak usah bangun. Enggak usah bangun, tidur saja. Baru bangun nanti sholat subuh, besok bisa fokus belajar. Enggak apa-apa, daripada hidupkan malam tapi besok tidak belajar, enggak salah. Para ulama kita mengatakan kita belajar satu bab dari ilmu, seperti Imam Syafi'i dan lainnya.
itu lebih dia cintai daripada menghidupkan malam. Jadi kalau kita mau melakukan hal yang sunnah tapi membuat kita susah belajar, susah tangkap ilmu, jangan dilakukan. Kita misalnya mau puasa, tapi kalau puasa enggak konsen belajar. Lagi belajar tapi bunyi-bunyi perut. Kan begitu, lapar, haus, jangan puasa. Iya, karena orang yang berilmu lebih utama daripada ahli ibadah. 1000 ahli ibadah, perbandingannya itu dengan 1 ahli ilmu. Meninggalnya 1000 ahli ibadah itu ringan. Dibandingkan dengan meninggalnya 1 orang yang berilmu. Karena meninggalnya orang berilmu, alam bersedih. Meninggalnya ahli ibadah, tidak ada yang bersedih. Kecuali keluarganya. Kecuali keluarganya. Coba antum lihat kalau ulama meninggal. Alam beritanya bersedih. Tapi kalau meninggal ahli ibadah, tidak ada orang bersedih. Alhamdulillah. Apalagi ahli ibadahnya bid'ah. Alhamdulillah alam beristirahat dari. Begitu. Iya. Jadi kita berilmu, kita tergantung soleh. Mau jadi ahli ibadah atau jadi ahli ilmu. Kan begitu. Kan pilihan hidup. Ya, jadi kalau ada ini kalau enggak bisa dikompromikan. Kalau bisa dikompromikan, alhamdulillah. Kalau enggak, jangan. Seperti kasus tadi, enggak usah bangun. Tidur saja yang cukup. Dan supaya besok bangunnya segar. Nah, bisa belajar dengan baik. Daripada ngantuk-ngantuk di tengah pelajaran. Tanya, apa tadi? Langsung begitu. Iya, saya lagi mimpi tadi. Nah, itu kan tidak bagus. Ya, lebih baik gak usah. Tidur saja, istirahat baik-baik, baru belajar. Itu lebih utama daripada hidupkan malam. Nah, ini bahaya juga lewat-lewatnya ini. Nah. Ustaz, pertanyaannya saya tadi Ustaz. Berarti bisa dipahami kebalikan Ustaz. Maksudnya kalau tidak mengikuti musik berarti boleh. Bersolawat. Misalkan membaca nadom Ustaz. Tapi dengan kayak melagu-lagu begitu Ustaz. Cuma tidak ada musiknya. Tidak mengikuti irama musik. Tidak apa-apa, boleh. Di belakang dulu. Kasih yang kodong. Dari tadi belum angkat itu. Bismillah. Afwan Ustaz, ini masih terkait dengan silaturahmi. Kasus untuk misalnya 2 orang yang berselisih Ustaz. Misalnya ada seseorang yang dizolimi, kemudian orang ini tetap berusaha menyambung tali silaturahmi dengan orang yang menzolimi meskipun belum memaafkan. Apakah itu masih terhitung Ustaz disambung tali silaturahmi atau sudah tidak terhitung karena belum memaafkan? Baik, gitu? Terhitung tapi belum memaafkan itu tercela. Tercela. Iya, ada hadis yang pernah juga saya baca bahwa setiap Senin Kamis itu turun malaikat mengangkat amalan. Karena Abu Hurairah bilang siapa yang putus silaturahmi silakan keluar. Yang belum saling berdamai. Silakan keluar. Karena jadi dia usir dari majelis. Karena jangan sampai kita diangkat amalannya dalam keadaan ada yang berselisih. Jadi maksudnya jangan hanya zahir saja. Kita maafkan juga dalam hati. Seperti yang kemarin itu yang kita bilang. Iya, kita keluarkan dalam hati. Karena yang rugi kita juga. Bukan dia. Nah, alhamdulillah. Karena ini silaturahmi ini kan ibadah. Ibadah itu butuh dalam. Butuh niat yang tulus. Menyambungnya. Bukan tadahur. Bukan hanya sekedar menampakkan. Tapi tidak ada niat. Ya, kalau seperti itu tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala, wallahu alam. Syukran jazakumullah khair. Bismillah Ustaz, pertanyaan titipan. Apakah setiap gerakan sholat itu ada maknanya? Wallahu alam. Pertanyaan orang-orang itu. Mengkaji gerakan. Wallahu alam. Jelas pasti ada hikmahnya. Tapi kalau Allah kasih tahu ya kita tahu, kalau tidak kita tidak tahu. Pokoknya semua perintah ada hikmahnya. Tapi
Ada yang Allah kasih tahu, ada yang tidak. Apa yang Allah kasih tahu, itu yang kita gambarkan. Apa yang Allah tidak kasih tahu, nggak usah kita gambar. Allah khair Ustaz. Bismillah, masih mengenai menyambung silaturahmi Ustaz. Bagaimana Ustaz kita menghadapi sosok yang dulunya hangat, kini menjadi sosok yang dingin terhadap kita Ustaz? Masya Allah. Hangat dingin ini ya. Seolah tidak pernah kenal. Dan itu terjadi semenjak kenal dakwah Ustaz. Terkhusus ketika mengetahui keberadaan kami di Makassar Ustaz. Bagaimana menghadapi orang-orang tersebut Ustaz? Sabar saja, doakan hidayah untuknya. Sekali-sekali ajak dia ke Makassar. Nah, supaya dia lihat apa sebenarnya yang terjadi. Nah, karena tidak sama itu orang yang melihat sama orang yang mendengar. Nah, panggil dia. Ya kan? Kalau dia butuh uang tiket, kasih tahu saya. Ya kan? Supaya diajak ke Makassar dulu. Daripada dia benci, ya kan? Atau dia dingin-dingin, nanti bahaya kalau dingin-dingin terus. Ya kan? Bisa masuk angin katanya. Iya. Butuh. Tapi orang seperti itu sabar saja menyikapinya. Tetap kalau kita ketemu dia dingin, kita panas saja. Tetap panas. Nah, dia tidak salam, bilang dia tidak jawab, salam saja. Assalamualaikum. Bilang saja. Itu seperti biasa saja. Bagaimana sebelumnya kita bersikap kepadanya, begitu juga setelahnya. Iya kan? InsyaAllah. Sudah keluar Ustaz. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan Ustaz berkenaan dengan kasih sayang kepada anak itu harus sama. Tadi disebutkan Ustaz. Bagaimana kasusnya Ustaz jika ada anak memiliki kelebihan dari yang lainnya Ustaz? Maka seorang orang tua pun kasih sayangnya berbeda Ustaz. Apakah hal ini tidak dibolehkan? Tidak boleh. Karena pasti anak yang satu itu juga ada kelebihan dalam hal lain. Nih kan? Yang tidak dipunya. Misalnya anak yang satu pintar. Nah, tapi anak yang satu kuat bekerja. Berarti ada kelebihannya juga. Nih kan? Kan kadang ada yang begitu. Ada orang daya tangkapnya cepat. Tapi lemah tenaganya. Tidak bisa bekerja. Tapi ada juga orang. Itu. Kalau dikasih tahu lama sekali baru paham. Tapi kalau disuruh bajak sawah, oh dia rajanya. Nah itu, kan ada kelebihannya, maka tidak boleh dibedakan. Makanya Nabi tegur tadi, tidak boleh dibedakan. Jadi ada dua kasus tadi tuh. Satu masalah cium saja, satu masalah pemberian. Masalah pemberian, tidak boleh dibedakan. Kemudian Ustaz, bagaimana dengan kisah Nabi Yakub yang kasih sayangnya berbeda di antara anak-anak? Bagaimana? Siapa bilang berbeda? Wah, antum tuduh Nabi. Oh. Tidak berbeda. Tidak berbeda. Cuman anak-anaknya ini yang punya niat salah. Paham kan? Nabi saudara. Nabi ini saudara. Hati-hati antum. Nah Ustaz, ini yang kita dengar Ustaz di kebanyakan masyarakat Ustaz. Bukan Nabi yang bersikap tidak adil. Tapi anak-anaknya ini, mereka berbuat jahat kepada saudaranya yang lain, akhirnya bapaknya peringatkan. Ya kan? Buktinya sama sikapnya. Nabi Yakub saat hilang lagi anak yang kedua kan, Benyamin, dia bilang sama anak-anaknya, jangan kalian masuk di satu tempat. Kalian masuk di tempat yang berbeda. Supaya tidak ada yang hasad lagi, tidak ada yang iri. Kan begitu kan? Berarti dia cinta semua anaknya. Cuman anaknya ini yang menuduh bapaknya tidak adil. Kan dari anaknya yang menuduh. Anaknya bahwa ini ayah kita lebih condong kepada Yusuf. Berarti kan tuduhan orang lain. Bukan kenyataan dari ayahnya. Bukan. Jazakallah Ustaz. Dengan pertanyaan ini sehingga membenarkan Ustaz? Membenarkan. Terungkap
anggapan sebagian masyarakat bahwa Nabi Yakub ini tidak adil dengan Tidak boleh. Nah, Kalau haknya Nabi, tidak boleh langsung begitu tuduhannya. Ini anak yang bersikapnya salah. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Sebelah sini orang-orang hudu. Nih ya. Alhamdulillah. Sudah lewat tangan dari tadi. Sudah bisa begini tadi. Tidak ada. Darurat Aldi? Ustaz? Darurat? Terakhir. Bismillah. Pertanyaannya Firdaus ini Ustaz. Pertanyaannya Firdaus tadi. Nah, baiklah. Kasih mau orangnya. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apakah setiap perkataan itu adalah doa Ustaz? Tidak setiap. Kalau kita berdoa. Enggak. Kalau setiap perkataan adalah doa, mengeri sekali. Iya. Iya nah? Kalau kita berdoa ya berdoa. Sudah Aldi? Jadi itu tadi yang antum ingin bertanyakan. Dia ngomong apa sama antum tadinya? Dia ngomong. Iya. Apakah setiap perkataan itu adalah doa? Coba kita lihat apa jawaban dari Masyayikh. Udah? Supaya lebih jelas bagi Ustadz Firdaus dan Ustadz Aldi. Ya, Ustadz Makassar sama Ustadz dari Kepulauan Selayar. Alhamdulillah. Tidak ada bahkan. Itu masalah itu ucapan. Iya. Apakah seluruh ucapan itu adalah doa? Tidak ada jawabannya. Tidak semua. Tidak semua ucapan itu adalah doa. Yang doa yang didoakan saja. Dan dia berniat berdoa padanya. Iya. Kalau di fatwa Syekh bin Baz tidak ada. Fatwanya Syekh bin Baz, kita lihat kalau Syekh bin Baz. Apakah ada beliau pernah berfatwa dengan bahwa seluruh ucapan itu adalah doa? Tidak ada juga. Kalau Syekh bin Baz, tidak ada fatwanya tentang itu. Tidak ada fatwanya apakah setiap ucapan itu adalah doa. Ya. Oh, tapi dengan itu saya dapat faedah baru ini. Saya kasih antum faedah ini. Gara-gara mencari itu saya dapat faedah baru. Dia bilang, penanya bilang, qaulu al-Fatihah ba'da du'a. Hada syai'un bainahum.
orang ucapan Al-Fatihah setelah doa. Ini menyebar di tengah masyarakat. Setelah berdoa, kan biasa orang kita dengar Al-Fatihah. Nah, ya kan? Gimana ini? Biasa mungkin Ustaz Firdaus nanti 20 selayar. Doakan langsung Al-Fatihah. Apa jawaban Syekh bin Baz? Dia bilang, la aslalahu. Tidak ada asalnya. Kullu hadza la aslalahu. Wala yambagi fi'luhu. Semua ini tidak ada asalnya. Tidak pantas untuk dilakukan. Masya Allah. Alhamdulillah. Selesai. Jadi dapat jawaban lain ya tentang Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.